Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita untuk kami bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari satukan hati kita berdoa, kita undang Roh Kudus untuk melawat setiap kita. Selamat pagi ya Allah, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami diberkati, kami sehat, dan kami bersukacita. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami mau menaikkan doa dan penyembahan kami, karena Engkau layak ditinggikan, karena Engkau layak disembah. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar yang terbeban berat, Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan hanya ada padamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersama kami Engkau Tuhan. bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. dengan iman kami katakan Tuhan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber
bersama Dia kita cakap melakukan segala sesuatu. Amin. Firman-Mu berkata, Kau selalu beserta kami Tuhan. Saat kami lemah, Kau yang senantiasa memberi kekuatan untuk jiwa kami. Bersama-Mu kami kuat Tuhan. Bersama-Mu kami menang Tuhan melawan segala sesuatu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kami tak akan menyerah ku Tuhan. tak Kekuatan dan menyerah. perlindungan kami. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu Tuhan, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan Kau ku Tuhan. nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku sembah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau ku sembah. Kami sembah Kau, Sembah pertolongan. Kau layak
Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kembali kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Tiba waktunya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan, dan biar lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami. Jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah-rumah kami percaya ketika kami hadir dengan penuh kerinduan, dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Kalau sampai saat ini kita masih ada, dan kalau sampai saat ini kita masih sehat, kuat, masih bisa beribadah, semua karena kemurahan Tuhan, bukan? Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, apakah pengudusan itu? Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya ajak kita semua membuka Roma 6 ayat 22-23, dan kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara berjumpa dengan seorang mungkin yang baru saja percaya kepada Tuhan? Dia meninggalkan kepercayaan lamanya dan berbalik kepada Tuhan. Dia bertobat, menyerahkan hidupnya sepenuhnya dan mengalami kelahiran baru. Seluruh kehidupannya diubahkan dari mulai mungkin tadinya orang yang jahat, yang suka menipu, mabuk-mabukan, judi dan lain-lain. Dia tinggalkan semuanya dengan sungguh-sungguh, secara langsung ditinggalkan dan kehidupannya berbuah-buah. Ada banyak orang yang akhirnya memuji Tuhan karena apa yang terjadi dalam kehidupan anak ini atau orang ini. Pernahkah saudara melihat orang seperti itu? Ya, saya percaya kita pernah melihatnya ya. Atau sebaliknya saudara, pernahkah saudara juga berjumpa dengan orang yang mungkin sejak lahir sudah Kristen karena dia lahir dari keturunan orang Kristen, memiliki suku ya juga suku Kristen, secara usia mungkin sudah dewasa, ya punya posisi jabatan, namun secara keseharian tidak bertumbuh. Karakternya, sikapnya, pemikirannya banyak sekali yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Dan masalahnya lagi, terkadang orang-orang seperti ini merasa superior, merasa diri lebih tahu firman Tuhan, lebih tahu karena dia pun lahir mungkin sebagai orang dari kelompok yang dianggap Kristen atau percaya, ya. Atau dia mungkin juga lulusan sekolah Alkitab, lulusan sekolah teologi, bergelar S1, S2, doktor, atau mungkin lebih lagi. Dia juga adalah seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala. Namun karakternya menyedihkan, saudara. Dalam kondisi seperti ini justru malah nama Tuhan dipermalukan. Belum lama ini kita baru mendengar viral berita yang sangat tidak mengenakan ya. Ada seorang yang katanya seorang pendeta muda melakukan tindak pidana pembunuhan dan kedapatan di lift bisa senyum-senyum seperti itu. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Saya berdoa kita semua tidak mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Baiklah kita sungguh-sungguh boleh mengalami apa yang dikatakan pengudusan. Sesuai firman yang tadi kita baca saudara. Ya, seperti yang kita ketahui upah dosa adalah maut. Kalau kita main-main terus dengan dosa, bolak-balik dalam dosa, maut ujungnya saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yesus adalah pegangan satu-satunya, jaminan supaya kita boleh menerima kehidupan kekal. Tetapi harus melalui sebuah tahapan yang benar. Ya, firman Allah tadi berkata, tetapi sekarang. Kita tidak bicara dulu, kita tidak bicara tentang keturunan siapa kita. Apakah keturunan orang Kristen, kakek nenek kita mungkin pendeta sekalipun ya. Bukan, kita bukan bicara yang dulu, tetapi kita bicara sekarang. Ya, sekarang. Dan saya percaya saudara, firman Allah juga katakan, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Perhatikan, kita sudah mengalami dimerdekakan dari dosa. Mungkin baca firmannya gampang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Tapi saudara tahu,
dimerdekakan dari dosa melalui sebuah karya penyelamatan Allah yang luar biasa. Yesus yang adalah Allah sendiri rela datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia, bahkan rela mati di kayu salib buat kita semua. Dan setelah kita mengalami kemerdekaan, diampuni dari dosa, kita menjadi hamba Allah. Makanya saya berdoa jangan ada pemisahan antara hamba Tuhan, hamba Allah dengan jemaat biasa atau orang awam. Karena sesungguhnya tidak, kita semua adalah imamat rajani, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, umat pilihan Allah. Ya, nah dikatakan lagi di situ bahwa kita akan memperoleh buah. Ada buahnya, ada rewardnya. Apa itu? Yang membawa kita kepada pengudusan, kepada proses pemulihan. Pengudusan yang dimaksud di sini apa? Purification atau sanctification, sebuah proses perubahan, pemurnian dari pikiran, dari hati kita, dari kehidupan kita, saudara. Saya berdoa kita semua terus masuk dalam proses ini, ya. Dan kita tahu kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bersyukur suatu saat kelak kita akan menerimanya. Namun proses pengudusan ini harus terus kita jalani, ya. Nah sekarang saudara, ada 3 hal penting tentang pengudusan. Mungkin banyak orang bertanya, apa itu pengudusan? Ya, 3 hal yang penting tentang pengudusan. Yang pertama adalah pengudusan adalah perintah Tuhan. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Pengudusan adalah perintah Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14-16 firman Allah berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jangan parsial, jangan dipisah-pisah. Mungkin ketika di gereja kita menjadi orang yang kudus, tapi begitu di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di mana kita mulai menjadi orang yang bukan kudus lagi, ya. Nah, pagi hari ini saya mau kita semua mempercayai dan sungguh-sungguh menyadari, berpegang sungguh-sungguh bahwa pengudusan adalah perintah Tuhan. Hendaklah kamu kudus. Hagiasmos, ya, dikuduskan oleh Tuhan ini adalah suatu kewajiban atau keharusan dialami oleh setiap orang yang percaya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar kekudusan. Diampuni dosa kita oleh Tuhan, itu adalah karya Tuhan. Kita tahu, ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sendiri mau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu masuk dalam proses pengudusan Tuhan. Kejar kekudusan itu. Kita harus mengupayakannya di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah kekudusan atau pengudusan adalah perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, pengudusan adalah sebuah proses. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Pengudusan adalah sebuah proses. Ya, justifikasi atau pembenaran dari dosa kita, ya, itu adalah pemberian atau hadiah dari Tuhan. Ketika kita percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh menerima pengampunan dosa. Yesaya 1 ayat 18 bahkan dikatakan, walaupun dosa kita merah seperti kirmisi atau kain kesumba, Tuhan akan buat putih seperti salju dan bulu domba. Ya, Tuhan ampuni segala dosa kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 juga firman Tuhan katakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 kita baca bersama dengan suara keras. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Proses pembenaran justifikasi terjadi ketika kita percaya dan menerima Yesus, mau mengakuinya. Kita mengalami menerimanya dari Tuhan secara cuma-cuma. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya menerima, kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita diadopt, diangkat anak, kita jadi anak. Pemberian cuma-cuma
Ya, Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ketika kita mengalami justifikasi, pembenaran, pengampunan dosa, itu adalah pemberian Allah. Mungkin tidak ada yang kita lakukan. Kita hanya percaya, bertobat, tinggalkan kehidupan lama kita, datang kepada Tuhan, minta ampun, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengampunan dosa. Tetapi tidak sampai di situ. Karena proses hidup manusia itu harus melewati juga. Setelah, tadi dikatakan setelah kita mengalami, dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus terus berjalan dalam satu proses yang namanya pengudusan. Ya, berbeda dengan justifikasi tadi, pengudusan adalah bagian kita. Satu proses yang harus kita lakukan. Sama seperti biji. Benih harus mati dulu. Lalu keluar lembaga, tunas, batang, ya, rantingnya, daunnya, berbunga dan berbuah. Ada sebuah proses perjalanan panjang. Demikian juga emas. Emas yang mungkin dijual belikan, emas logam mulia yang mahal harganya, ya, itu diambil, ditambang, bercampur dengan tanah, ya, dari bongkahan besar, dicuci dengan air biasa, lalu dicuci dengan air asam, disaring, dibakar, dilebur berulang-ulang sampai didapati emas yang 99,99% atau kita sebutnya logam mulia. Ada proses yang harus dijalani. Demikian juga kita orang percaya. Ya, pengudusan adalah sebuah proses yang harus dilakukan. Tidak bisa tiba-tiba percaya Yesus langsung ting, kita kudus, di atas kepala kita ada gelangnya gitu ya, putih, lalu kita menjadi saint, menjadi santo atau santa. Tidak, saudara. Kita diampuni dari dosa lama kita. Tapi proses pengudusan harus kita jalani. Efesus 4 ayat 22-24 kita baca bersama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru, miliki hati, pikiran, roh yang baru sehingga hidup kita diperbaharui. Ini proses, saudara. Menanggalkan manusia lama itu sebuah proses yang harus kita jalani. Ya, jangan dipakai lagi. Pernah dengar ada orang mungkin yang udah Kristen atau bahkan pendeta, begitu dia mengalami penderitaan dia bilang, saya juga manusia biasa. Kesabaran saya ada batasnya. Jangan sampai nanti keluar tanduk di kepala saya. Wow, mengerikan saudara. Ini hamba Tuhan apa banteng, saudara. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, Kolose 3 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, dan telah mengenakan manusia baru, kita baca bersama kalimat berikutnya, yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus menerus diperbaharui. Ya, simultan, tidak berhenti. Dan kita harus jalani semuanya. Alami pembaharuan iman. Mungkin dulu kita percaya dengan tahayul nenek moyang. Kalau mau pipis, cucunya, anaknya, atau siapa bilang, numpang anak babi mau pipis. Oh, tidak boleh lagi seperti itu ya. Apalagi ada tahayul-tahayul lain yang mungkin dipercaya. Tinggalkan iman yang tidak benar. Keselamatan hanya di dalam Yesus, pertolongan hanya dalam Yesus, roh yang dalam kita lebih besar dari semua kuasa atau roh yang ada dalam dunia. Yakini itu sepenuhnya bahwa keselamatan di kolong langit ini hanya di dalam Yesus. Ya, pembaruan pikiran kita juga, pikiran yang jahat, yang kotor, yang licik mungkin dulu. Kita harus berjuang, saudara. Tinggalkan, buang semuanya. Mungkin ada timbul godaan-godaan yang bikin kita kesel, kecewa, mungkin juga bisa bikin kita marah. Tetapi jangan sampai jadi marah-marah. Marah-marah terus. Akhirnya orang bingung. Ini orang Kristen kok marah-marah melulu ya kerjanya. Jadi pemarah dong, bukannya pengasih, penyayang ya. Saudara, pembaruan hati kita juga perlu. Buang segala dendam, kemarahan, kebencian masa lalu, kepahitan ya. Buang semuanya itu. Hati kita harus dijaga, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak jaga hati kita, bahaya, saudara.
Ya, nanti orang akan melihat, oh kita nih orang Kristen, tapi hatinya kok tetap jahat ya, tetap tidak baik. Wow, tragis kalau sampai terjadi seperti itu. Kita juga harus mengalami pembaharuan nilai-nilai. Jangan menjadi sama lagi ketika kita belum percaya, mengenakan manusia lama lagi. Jangan berubah, saudara. Jangan ada lagi nyogok-nyogok, ya, bisnis bohong-bohong, tipu-tipu. Wah, katanya melayani tapi tipu-tipu. Katanya Kristen tapi tipu-tipu. Ya, wah bahaya, saudara. Saya berdoa ya, kita semua harus jalani semua ini. Dan ini bagian kita loh, buang semua itu. Pembaruan gaya hidup juga. Mungkin senangnya foya-foya, pamer, ya, barang-barang branded, boros hidupnya. Atau sebentar-sebentar healing, sebentar-sebentar healing, lama-lama hilang, saudara. Ya, jangan ubah gaya hidup kita. Supaya kita boleh menjadi orang yang sungguh merepresentasikan Kristus di dunia ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya terus menerus. Proses pengudusan, sanctification, purification yang Tuhan lakukan. Lakukan terus menerus. Ini adalah sebuah proses panjang. Tidak terjadi dengan serta-merta tiba-tiba orang menjadi baik sekali, tidak, ya. Melalui perjalanan, menjadi sabar itu perlu perjalanan, saudara. Menjadi lemah lembut itu perlu perjalanan, perlu perjuangan, ya. Yeskil 36 ayat 25-26 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Masuk dalam proses Tuhan, ubah hati kita. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru, dan roh yang baru buat kita semua, ya. Dan di sini dikatakan ayat 25 tadi, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Firman Allah sebagai air kehidupan buat kita. Saya kasih contoh yang mungkin pernah saya kasih ilustrasi ini. Kalau gelas diisi kopi, ya, kopi yang sekental-kentalnya deh, saudara. Hitam pekat ditaruh di dalam gelas. Lalu gelas itu dikucuri terus air dari keran. Kucuri terus walaupun sedikit demi sedikit. Lama-lama kopi itu tumpah keluar. Terus. Coba saudara, bisa tebak nggak akhirnya apa yang terjadi? Kopi itu akan habis dari dalam gelas. Yang ada adalah air jernih. Oleh karenanya saudara, biar Tuhan sendiri yang memberikan kita hati yang baru. Izinkan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan sadarilah bahwa pengudusan adalah proses. Ya. Yang ketiga, pengudusan juga harus mengalami peningkatan. Ada progresnya. Jangan diem terus, nggak berubah dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Dulu pemarah sekarang gede ambek, ya. Dulu suka ngebohong sekarang nipu gitu. Wah, itu parah, saudara. Tidak boleh, ya. Sebagaimana tadi biji mati menjadi lembaga, ya, keluar lembaganya lalu bertunas, keluar batang, ranting, daun, lalu mulai berbunga. Ingat, harus ada buahnya. Harus ada progresnya, ya. Sama kita ini seperti anak sekolah. Mungkin ada pre-K, TK, ya, lalu ada SD 6 tahun, lalu masuk SMP mungkin, SMA, lalu kuliah S1, S2, dan seterusnya, saudara. Kita ini sekolah, dan tiap sekolah pasti ada ujiannya. Kita harus mau jalani semuanya, dan harus ada peningkatan. Terbayang oleh kita, saudara, kalau kita SD kelas 5 terus selama 20 tahun, apa yang terjadi, saudara? Pakai celana merah, pakai baju tangan pendek, pakai sepatu, lalu kumisan, brewokan, lucu banget kan? Ya, nah jangan sampai kita seperti itu, saudara. Kalau cuma lucu ya nggak apa-apa. Kalau lucu terus maunya dibuang, bagaimana, saudara? Ya, nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus memiliki progres dalam pertumbuhan dan pengudusan kita. 1 Yohanes 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Ada 3 tahapan, ada 3 level. Anak-anak, orang muda, bapak-bapak secara rohani. Di mana kita? Ya, mari kita lihat lagi Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah saudara, jangan sampai usianya tadi ya, anak SD 20 tahun sehingga umurnya 26. Udah kumisan lebat, brewokan ya. Terus udah suaranya berat, gede, udah ya kita tahu lah orang kurang lebih umur 26 tapi pakai celana merah, bagaimana tuh saudara ya. Nah harusnya dia udah jadi pengajar, teman-temannya udah jadi dosen, udah lulus kedokteran, udah lulus jadi insinyur dan lain-lain. Tetapi dia masih SD, bayangkan saudara. Mengerikan bukan? Ya, jangan sampai loh kita ikut Tuhan sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Tapi sikap kita, karakter kita, kehidupan kita masih sama-sama terus. Jangan sampai kita dikenal 20 tahun lalu sebagai orang yang pemarah. Hari-hari ini dikenal juga tetap menjadi orang yang pemarah. Jangan sampai. Musibah buat kita semua. Ya, baiklah kita berubah saudara. Karena kalau tidak kita ini adalah anak-anak dikatakan. Kita masih perlu susu. Yang perlu ditolong, ngambek dibayain, baperan, nanti nangis, nanti pundung, nanti ngambek, kalau udah ngambek semua dimusuhin. Jangan saudara, ayo kita berubah ya. Jangan sampai anggota keluarga kita pusing gara-gara kita. Jangan sampai kantor kita pusing gara-gara kita. Jangan sampai di gereja, dimanapun kita berada, mungkin orang-orang pusing gara-gara sikap kita yang tidak berubah. Ya, bertumbuh terus menjadi dewasa. Jangan sampai kita ketinggalan waktu ya. Saudara, Yohanes 15 ayat yang kedua mengingatkan kita semua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita terus berbuah, Tuhan akan terus bersihkan kita. Bersihkan lagi, berbuah lagi, bersihkan lagi, berbuah lagi dan terus menerus. Tapi kalau kita tidak berbuah, kalau tidak ada progres dalam pertumbuhan kerohanian kita, kalau kita tidak berjalan, maju, meningkat dalam pengudusan kita, firman Allah berkata apa? Ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Ini firman Tuhan bicara kepada kita. Kita harus memiliki kedewasaan di dalam kerohanian. Kedewasaan penuh bahkan dikatakan. Kita mengalami kepenuhan Kristus. Ada karakter Kristus dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya kehidupan yang benar-benar diubahkan. Perkataan kita, hidup kita, pikiran, perasaan. Apa yang kita perbuat mencerminkan Kristus. Ya, nah saudara, dengan cepat ya, sekarang saya mau sampaikan bagaimana agar kita dapat terus dan tetap dalam proses pengudusan Tuhan. Ya, dengan cepat ada 3 hal. Yang pertama, baca, renungkan, hafalkan firman. Tidak bisa tidak, saudara. Baca, hafalkan, renungkan firman. Iya, 2 Timotius 3 ayat 16 ingat, kita pernah bahas bersama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Ayo, baca, renungkan, hafalkan firman. Ya. Yang kedua adalah percaya, pegang erat firman Tuhan, jangan ragu, dan lakukan. Taati firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayo, mau jadi orang bijaksana atau lawannya kebalikannya, yaitu orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua-dua kena badai loh saudara. Dua-dua dapat ujian, dua-dua dapat pergumulan. Tapi kita tahu orang yang mendengar dan melakukan firman, rumahnya tidak hancur. Imannya tidak menjadi rusak. Bahkan dia boleh semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya ya supaya kita boleh terus dan tetap di dalam proses pengudusan Tuhan? Jangan bebal. Katakan bersama saya bersama. Jangan bebal.
Mulai saat ini jangan mau dipanggil hi beb gitu, jangan ya. Takut singkatannya hi bebal. Ternyata bebal, saudara. Amsal 26 ayat yang ke-11. Kita baca bersama sebagai ayat kita yang terakhir. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ayat ini mirip dengan 2 Petrus 2 ayat 22 bahwa anjing kembali ke muntahnya, babi yang mandi kembali ke kubangan. Orang yang bolak-balik terus dari dulu sekarang dan kapan-kapan pun mungkin terus begitu aja. Ada musimnya. Nanti musim durian, nanti musim rambutan, musim mangga. Kalau dia enggak, ada musimnya ngambek, ada musimnya pundung, ada musimnya dia maju, ada musimnya dia mundur. Saudara, kita nggak boleh seperti itu. Kekristenan harus terus dalam pengudusan, ya. Karena pengudusan adalah perintah Tuhan. Karena pengudusan adalah sebuah proses. Karena pengudusan adalah harus terus meningkat. Ada progresnya, ya. Jangan mandek di tempat. Dan kita harus terus baca, renungkan firman Tuhan. Pegang erat, percayai, dan lakukan. Jangan sampai nih dengar firman, bahkan udah bagikan firman, udah khotbah, tapi tidak menghidupinya, tidak melakukannya. Akhirnya jemaat berubah, orang-orang berubah, pendeta berubah, tapi kita nggak berubah. Mari kita sama-sama mengalami perubahan di dalam Tuhan. Jangan jadi orang bebal yang mendengar tapi tidak mengerti. Yang punya tangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, punya mata tapi tidak melihat, katanya punya telinga tapi tidak mendengar, ya, bolak-balik di kesalahannya, masalahnya terus. Saya percaya kita semua tidak ada yang mau seperti itu, bukan? Mari mulai hari ini ambil keputusan. Jangan bilang khotbah ini cocok buat siapa, buat orang tua, saudara, suami, kakak, adik, mertua atau siapapun. Firman Tuhan ini cocok buat saya dan saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus masuk dalam proses pengudusan Tuhan. Inilah yang dimaksud pengudusan Tuhan. Ya, mari terus berikan hidupmu kepada Tuhan untuk dipimpin Roh Kudus melalui firman yang terus bekerja di dalam kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu kami rindu Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, bahkan memberikan tubuh-Mu untuk disalibkan bagi kami semua. Sehingga kami yang percaya dan menerima-Mu boleh menerima keselamatan. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk proses pembenaran yang Tuhan berikan. Dan ingatkan terus kami bahwa ada menjadi tanggung jawab kami, yaitu proses pengudusan. Supaya kami hari lepas hari boleh terus dikuduskan oleh kuasa firman-Mu, oleh Roh Kudus yang terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Ajar kami Tuhan bahwa pengudusan ini adalah perintah Tuhan. Dan tidak main-main lagi. Supaya kami boleh mengejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ajar kami juga Tuhan untuk terus mengikuti proses Tuhan ini. Tidak berhenti. Karena ada progres juga yang harus kami kejar. Kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin lagi, semakin hari. Semakin menyerupai gambar Kristus. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Mendengar, membaca, merenungkan, menghafalkan firman Tuhan. Dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Berpegang teguh dan tetap percaya dalam segala keadaan. Dan yang terakhir Tuhan, ajar kami untuk tidak memiliki hati yang keras. Untuk tidak memiliki hati yang bebal. Tapi kami mau belajar dari Tuhan. Karena Engkau lemah lembut, Engkau baik Tuhan. Dan Engkau akan menuntun kami terus. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan kami percaya mulai hari ini dan seterusnya, kami boleh semakin lagi bergiat dan bertumbuh di dalam Engkau untuk semakin dikuduskan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita juga boleh mengambil roti dan anggur di tangan kita untuk kita menerimanya bersama-sama. Namun sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, baiklah kita berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan ini dan menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar kami terus boleh bertumbuh, dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Dan pada saat ini kami mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus.
Sebelum kami makan roti ini dan minum anggur ini, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami dipandang layak untuk menerima perjamuan ini. Kami menerima tubuh dan darah Kristus, penebusan-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan demi perubahan, dan kami boleh semakin lagi menyerupai gambar-Mu Tuhan. Hidup kami kepunyaan-Mu, dan biar apa yang kami kerjakan, kami kejar, kami rindukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami mengaku dosa, maka Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami siap untuk menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh mengakui tubuh dan darah Kristus yang terpaku dan tercurah di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Dan biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita yang juga adalah milik Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Kita boleh menjadi satu dengan tubuh Kristus, dengan gereja Tuhan di muka bumi, di mana kita adalah tubuhnya Yesus adalah kepala atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di seluruh muka bumi. Di mana kami tubuh Kristus, Yesus adalah kepala, pemimpin kami. Jadikan kami gereja yang memuliakan Tuhan. Menyatakan kabar baik, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu keselamatan atas seluruh dunia. Supaya kami boleh menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang yang terus mengasihi Engkau melebihi segalanya. Karena sesungguhnya hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib juga, kami menerima segala anugerah-Mu yang sempurna. Kami boleh diselamatkan, kami boleh diampuni. Bahkan yang lemah boleh dikuatkan. Yang berbeban berat boleh diberikan kelegaan. Yang terikat diberi kelepasan. Bahkan kami yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan kami Tuhan tahu. Dan Tuhan menolongnya tepat waktu. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, biar Tuhan yang melawat, Tuhan melindungi, menjagai, memberkati, bahkan seluruh isi rumah tangganya, setiap hari boleh diberikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan terus boleh dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami menyerahkan gereja Betel dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan memberkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan seluruh pengurus BPP, ketua-ketua BPD dimanapun berada, bahkan BPLN di luar negeri. Kami yakin Tuhan, Kau akan terus menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biar Tuhan yang
berjalan bersama kami, menjadikan Gereja Betel Indonesia menjadi berkat yang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga Tuhan seluruh kehidupan dari warga masyarakat di Indonesia. Berikan roh yang takut akan Allah, anugerahkan keselamatan, pertobatan bagi kami semua, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Berikan terus Tuhan tuntunan-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan, dari pemimpin pusat sampai ke pemimpin daerah, sampai RT RW, bahkan Tuhan berikan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kami yakin Tuhan, Bogor akan menjadi kota shalom yang penuh dengan otoritas, damai, dan sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah segala doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan melakukannya bagi kami semua. Doa kami Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami. Biar kehendak-Mu dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.